pujian buat Tuhan, Rohmu yang hidup penuh. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur Tuhan, Kau datang memuji menyenangkan Engkau pagi hari ini. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku.
Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh Tuhan memuji-muji Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya menjamah kami Tuhan, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Engkau berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biar terurapi kami dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka Bapa yang kudus. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik, terpuji-puji Engkau Tuhan. Engkau melihat kami dari tempat-Mu yang maha tinggi. Tuhan urapi kami Bapa, Tuhan kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh leluasa Tuhan memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Lingkungan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu kami saat ini Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kami panggil Engkau dalam nama Yesus. Kami tunggu tolak dalam nama Yesus, sehingga Tuhan kuasa-kuasa kegelapan tak satu pun dapat Tuhan mengganggu aktivitas kami datang beribadah memuji Engkau. Kami boleh Tuhan leluasa menyenangkan hati Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kebaktian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memulai kebaktian kami ini, Engkau juga yang mengakhiri Bapa. Terpuji-puji Engkau, kami puji Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan lagi pujian buat Tuhan. Zaman sekarang berjalan. Oleh kuasa firman
sakit disembuhkan. Itulah Tuhan, firman Tuhan kepada kita, sehingga dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan kepastian yang baik kepada kita. Terima kasih. Tangan lagi pujian buat Tuhan. Dia kuasa, Dia kuasa. Haleluya.
Tuhan. Roh Kudus berkarya Tuhan Yesus, menjamah kami, menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kekurangan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan kami boleh layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan berdiri di atas kekudusan-Mu, mengantarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Mari Kau jamah Tuhan, pakai urapi hamba-Mu, segala Tuhan keperluan hamba-Mu, kebutuhan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan jawaban bagi mereka Tuhan. Biar Kau urapi hamba-Mu, berkata lebih ke lidah hamba-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata lebih dalam firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-puji Engkau. Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam harus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkat seluruh panca indera kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji-puji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, terima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Minggu yang keempat sekaligus dengan kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50, hari keberkatan, hari pemulihan, hari di mana kita umat Tuhan menerima kuasa yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita baca Alkitab yang sangat terkenal. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 saya baca untuk kita secara cepat ya. Perikopnya Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, bahkan di mana saja umat Tuhan berada. Kalau kita melihat kejadian yang Tuhan kerjakan, saudara, pasca Yesus terangkat ke surga, saudara, 10 hari baru kita lewati. Dalam doa 10 malam, saudara, bukan lagi meminta Roh Kudus itu, tetapi supaya roh kita terus dibaharui. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, tetapi momentum yang Tuhan kerjakan kepada kita adalah supaya kita terus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata
dalam kejadian yang terjadi di lautan Yerusalem, saudara, dikatakan bahwa ada banyak orang yang mendengar rasul-rasul atau murid-murid Yesus, saudara, yang berkata-kata dalam bahasa roh. Orang mungkin bertanya, bahasa roh seperti apa? Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, saudara, murid-murid yang rata-rata orang Galilea, saudara, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka berkata-kata bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Tapi orang-orang yang ada pada waktu itu, seperti contoh yang di ayat 9 dan seterusnya, ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan lain sebagainya. Saudara, rasul-rasul, saudara, berbahasa roh, saudara, berkata-kata dalam bahasa Partia, Media, dan lain-lain. Itu manifestasi, saudara. Tapi yang menjadi intinya adalah kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, saudara. Orang kan bertanya, Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus itu adalah kuasa yang Tuhan beri kepada kita, kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya mau sampaikan, saudara, lewat renungan pada hari ini, bahwa Pentakosta yang kita peringati, saudara, adalah kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang percaya, termasuk kita yang ada saat ini. Amin, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat makna di balik Pentakosta itu, saudara. Makna di balik kuasa Tuhan itu diberi kepada kita. Alkitab berkata bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa, nilainya sangat tinggi, saudara. Nilainya sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manapun juga. Dalam surat Yohanes berkata, kuasa yang Tuhan beri kepada kita itu lebih besar dari kuasa manapun juga. Lebih besar, saudara. Dan kuasa yang Tuhan beri itu, saudara, bukan sembarangan dia beri kepada orang yang sembarangan, saudara. Tetapi dia beri kepada orang yang benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Apa yang Tuhan inginkan. Dua hal yang menjadi titik poin utama, saudara, dalam pembahasan kita pagi hari ini. Kalau kita lihat perbandingannya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dalam bahasa asli Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Yesus dalam perikop ini menjanjikan penghibur atau kuasa Roh Kudus, Parakletos, penolong yang sama dengan penolong yang pertama. Yesus dikatakan penolong yang pertama, saudara, dan ketika Yesus berangkat ke surga, dia menjanjikan penolong yang lain, saudara, yaitu kuasa Roh Kudus. Ada dua poin di sana, saudara, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Ia akan memberikan kepadamu penolong, kuasa kepada setiap kehidupan kita. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi memang kuasa itu diberi kepada kita. Langkah yang harus kita lakukan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat catatan sejarah jemaat mula-mula, bahkan sebelum terbentuk jemaat mula-mula, Rasul Petrus, saudara, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, di
Kisah Rasul pasal yang ketiga berkata bahwa dengan kuasa yang Tuhan sudah beri kepada dia, dia melakukan mujizat. Dengan kuasa yang Tuhan beri, dia berkata, bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Tuhan, orang yang lumpuh bisa berjalan. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus, saudara, penolong, yaitu kuasa, saudara, untuk setiap kita umat Tuhan, saudara, bukan sekedar dipenuhi saja, tetapi punya power, saudara, tetapi punya kekuatan. Bukan kekuatan untuk kebanggaan manusia, bukan kebanggaan, saudara, golongan tertentu, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus sifatnya itu kurang lebih ada 3 hal yang utama. Yang pertama, dia disebut omnipoten, artinya dia maha kuasa. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata begini, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, saudara, dari kubur, maka kuasa itu, kuasa yang sama atau kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan kita juga, saudara. Mampu membangkitkan setiap kehidupan kita. Punya kuasa, sekalipun alam maut, saudara, di dalam alam maut dia mampu membangkitkan. Ada banyak catatan, tapi itu salah satu ayat referensi. Yang kedua, dikatakan dia omniscient, artinya dia maha tahu. Saya ingin kita baca ayat ini, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10, pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Haleluya. Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata di sana, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki, sekali lagi, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, siapakah gerangan di antara kamu yang tahu, di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Saudara, dikatakan dia maha tahu. Kalau hal-hal yang tertinggi saja, saudara, dia tahu, saudara. Apalagi hal-hal yang ada di dunia ini, dia tahu. Dia adalah maha tahu. Sifatnya maha tahu. Yang ketiga, omnipresent, maha hadir, saudara. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 7-9 berkata, kemanakah aku akan lari? Kemanakah aku akan bersembunyi? Di setiap sudut Tuhan tahu keberadaan kita. Di setiap manapun kita berada, Tuhan tahu. Saudara, dia maha hadir. Dia hadir baik di langit, di bumi, dimanapun, saudara. Dia tahu. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Yang kedua, kita kembali dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, bahwa dikatakan dia bukan hanya memberikan Roh Kudus, kuasa itu kepada kita, tapi bagian B, Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudara, ayat yang ke-16. Dikatakan di sana bagian B, supaya ia atau Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi kalimat menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara, dari kita ada di dunia ini sampai kita mati, saudara. Dari itu, saudara, dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Bahkan sebelum itu, dalam perjanjian lama, kita melihat penyertaan Tuhan buat orang yang percaya. Penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Apalagi ketika Roh itu benar-benar dijanjikan kepada
kepada setiap orang yang percaya. Dia menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita dalam poin yang kedua ini. Saudara, tapi saya mau berkata bahwa kalau dia, saudara, adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, saudara. Firman Tuhan berkata ketika dia memenuhi setiap kita, dia adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Dia adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, saudara, setiap keberadaan kita. Makanya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, firman Tuhan berkata kita dibawa ke level yang semakin tinggi. Amin, saudara. Kita dibawa ke level yang semakin hari harusnya semakin meningkat. Maksudnya begini, saudara. Kalau seseorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, dan berkata bahwa yang menjadi penolong, yang menjadi, saudara, pelindung, kekuatan bagi kita adalah Roh Kudus yang maha tahu, maha hadir. Saudara, dikatakan maha kuasa. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi di dunia, kita harusnya berkata bahwa saya tidak takut. Karena apa? Karena Dia berkuasa menolong saya. Ketika kita berada dimanapun, saudara, kita tidak usah berkata saya takut. Karena Alkitab berkata Dia hadir di mana kita berada. Tetapi memang kadangkala sifat manusia yang kita miliki itu yang membuat kadangkala kita lupa bahwa ada penolong yang berkuasa dalam kehidupan kita. Berkuasa, saudara, dan menolong setiap apa yang kita kerjakan. 3 bagian. Yang pertama adalah kuasa yang Tuhan beri kepada kita untuk tetap menjadikan kita anak Allah. Haleluya, saudara. Pertanyaannya, bisa enggak kita hilang statusnya sebagai anak? Bisa saja. Kalau kita compare dengan ayat Lukas pasal yang ke-15, saudara, firman Tuhan berkata ada anak yang hilang dan dia kembali. Makna apa yang kita bisa ambil sana? Dia tetap anak, tapi dia menjauh, saudara. Berarti kesalahannya ada di pihak anak. Maksudnya adalah poin yang pertama ini tetap membuat kita punya status sebagai anak Allah. Kita bisa salah, kita bisa berdosa, kita bisa gagal, saudara. Seperti anak yang hilang. Karena kita yang memilih jauh dari Tuhan. Karena kita yang memilih, saudara, untuk tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak sejarah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan di Bekasi, saudara, ada hamba Tuhan tinggalin istrinya 10 tahun, tapi dia balik lagi. Satu sisi dia sebagai hamba Tuhan, di satu sisi dia sebagai anak Tuhan, saudara. Waktu dia tinggalin keluarganya, saudara, firman Tuhan berkata dalam pelajaran Alkitab, saudara, statusnya hilang. Tetapi ketika dia sadar, seperti Lukas pasal yang ke-15, dia kembali kepada jalan yang sebenarnya. Dia kembali, saudara, kepada apa yang firman Tuhan ajarkan. Saudara, Alkitab berkata bahwa status sebagai anak Allah dia dapatkan kembali. Haleluya. Semoga kita tidak hilang seperti anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Tapi rentan untuk hilang itu ada, saudara. Rentan untuk menjauh dari Tuhan itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi, firman Tuhan berkata kuasa Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita, saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa, mampu menolong kita untuk tetap menjadi anak Allah. Kalaupun kita jauh, saudara, dan kita mau kembali, kita
Firman Tuhan berkata, Dia juga menerima kita. Pertobatan yang kita lakukan, saudara, firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kita dimanapun, saudara, kita tersesat, statusnya ibaratnya kita kehilangan status anak Allah. Tapi Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia tahu keberadaan kita dimanapun kita berada. Amin. Dia tahu keberadaan kita, saudara. Dia tahu keadaan kita. Dia hadir, tetap Dia hadir. Kita yang merasa jauh dari Dia. Tapi Alkitab berkata, saat kita kembali, saudara, saat kita kembali, saudara, merebut status sebagai anak Allah, firman Tuhan berkata, Dia punya kuasa yang sanggup memberikan hak sebagai anak Allah kepada setiap kita. Yang percaya, katakan amin. Amin. Saudara, yang kedua, saudara, dikatakan Dia menyertai setiap kita yang ada di dunia ini. Poin yang B, Roh Kudus membuat kita mampu mengalahkan muslihat iblis, setiap kejahatan. Karena setiap kejahatan yang terjadi itu biang keroknya memang iblis, saudara. Kita yang kompromi. Dalam Galatia, kita yang buka celah sehingga dia masuk. Kita yang buka pintu sehingga dia masuk, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Haleluya. Dan ayat yang keempat saya baca. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang-orang kuat, dan menubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita lihat pelajari ayat ini, saudara, dikatakan bahwa ada banyak orang bisa kalah. Karena apa? Karena menggunakan senjata diri sendiri, menggunakan senjata duniawi ini. Ayat ini jelas berkata, senjata yang kami gunakan. Ayat berapa? Ayat yang ke-6 ya. Ayat yang keempat, senjata yang kami gunakan, saudara, adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi kalau kita kalah, saudara, dalam perjuangan, dalam peperangan iman, berarti yang kita gunakan adalah senjata duniawi. Itu sudah jelas. Amin? Iya kan? Pengenalan diri sendiri, pengenalan kepada manusia, bukan pengenalan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa dia gunakan senjata, yaitu senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, sehingga itulah yang memampukan. Kalau kita pelajari, saudara, dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus beberapa bulan yang lalu sebelum wabah corona, saudara, saya pernah khotbah bahwa Paulus dan Petrus ketika mereka dalam pelayanan banyak terjadi peperangan, saudara. Langsung berhadapan dengan orang kuat. Ada yang tukang sihir dan lain sebagainya. Tapi dalam sejarah perjalanan Paulus, dia selalu alami yang namanya kemenangan. Jadi Tuhan menyertai kita. Yang pertama, Tuhan beri kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Yang tadi poin bagian A, saya katakan supaya kita tetap punya status sebagai anak Allah sampai kita terima surga yang kekal. Yang kedua, saudara, supaya saudara ketika kita ada di dunia ini, kita mampu, saudara, mengalahkan kuasa jahat atau iblis atau siasat orang-orang kuat, saudara. Kita mampu mengalami kemenangan.
yang percaya katakan amin. Efesus pasal yang ke-6. Nah, usah kita baca saudara, tapi kita tahu ayat itu dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-10. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan sesama, tetapi kuasa dibalik sesama manusia, kuasa dibalik orang-orang yang mungkin memusuhi kita, yang mungkin tidak suka kepada kita. Itulah kuasa dibalik orang-orang itu, saudara. Tuhan bilang gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Gunakan kuasa Allah, saudara. Hari Pentakosta yang kita rayakan bukan sekedar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi kita, saudara, di balik itu ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi kita mengalami kemenangan, saudara. Kita mampu mengalahkan siasat kuasa iblis, kuasa kejahatan manusia, kuasa, saudara, orang-orang yang mungkin menentang pengenalan akan Allah. Alkitab berkata kita lebih daripada pemenang. Saudara, yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang terakhir. Sebelum ayat yang terakhir, kalau ayat yang terakhir kan di ayat 20 berkata bagian B, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini jelas. Jadi semua manusia, rentetan manusia yang silih berganti, saudara, sampai akhir zaman Tuhan sertai. Kalau yang tadi sampai selama-lamanya. Nah, ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-19 berkata begini, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, saudara, poin yang ketiga, karena kita sudah memiliki kuasa itu, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita untuk tetap menjadi anak Allah. Tuhan menyertai kita untuk mampu mengalahkan yang namanya kejahatan. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, kuasa yang Tuhan beri untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi buat banyak orang, saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, mulai dari keluarga Yerusalem sampai ke segala bangsa. Haleluya, saudara. Ke segala bangsa. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya jadi saksi di lingkungan yang kecil, saudara. Ada orang memang cuma sampai di situ, kepercayaan Tuhan. Tapi kalau kita taat, saudara, saya pegang kata-kata pemimpin ketika lagi di sekolah kita. Ketika kita taat, saudara, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan bawa kita ke level yang semakin tinggi, saudara. Amin. Kepercayaan Tuhan itu semakin tinggi. Tuhan jadikan kita berkat bukan hanya di keluarga kita. Tuhan jadikan kita berkat bahkan bisa sampai ke segala bangsa, saudara. Sejarah Pentakosta di Indonesia, saudara, firman Tuhan, sejarah berkata bahwa ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka, saudara, dalam satu lawatan kuasa Tuhan, Tuhan tunjukkan daerah di mana mereka pergi, saudara. Dan itu ternyata di Indonesia. Tahun 1923 pertama kali ada di Bali, saudara. Sehingga tahun depan Gereja Pentakosta di Indonesia genap ke 100 tahun. Kalau kita melihat sejarahnya, itu dimulai, saudara, dari satu keluarga, dari dua keluarga. Sehingga jelas sekali, saudara, kalau kita melihat sampai hari ini ada banyak orang boleh percaya kepada Tuhan di Indonesia, di bangsa kita. Itu karena, saudara, ada dua keluarga yang memberi diri mereka untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita melihat di sini Tuhan beri setiap umat Tuhan untuk menjadi saksi. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, ada kata saksi, saudara, atau diutus menjadi saksi. Itu dipakai kata martus, artinya hidup
12 murid Tuhan Yesus, kalau kita belajar sejarahnya, cuma satu murid yang matinya secara normal. Itu pun pernah alami penganiayaan, sehingga dibuang ke pulau Patmos, yaitu Rasul Yohanes. Selebih dari itu saudara, selain daripada Rasul Yohanes, semuanya jadi martir. Semuanya saudara menjadi saksi. Alkitab sejarah berkata bahwa ada yang dibunuh, ada yang disalib terbalik saudara, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan minta supaya lewat kuasa yang Tuhan beri kepada kita, lewat hari Pentakosta yang kita rayakan, firman Tuhan berkata, mari jadi saksi bagi banyak orang. Sehingga apa? Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan saudara, semakin banyak orang mengenal akan kasih Tuhan, percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Saya simpulkan saudara, ketika kita mau menerima kuasa Tuhan saudara, dua hal yang harus kita lakukan. Saya belajar dalam firman Tuhan, dalam ayat-ayat firman Tuhan, dua hal yang utama saya mau bagikan kepada kita. Mungkin ada yang lain. Yang pertama, untuk tetap menjaga kuasa itu tetap bekerja dengan luar biasa, adalah hidup di dalam kekudusan. Punya sifat hidup yang kudus saudara. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, saudara, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata begini, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Saudara, Tuhan mau kita supaya mempunyai sifat kudus. Yang kedua, ketaatan. Kita lihat sejarah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan bahwa ada 500 orang yang disuruh Tuhan pergi ke satu tempat, loteng Yerusalem. Jangan kemana-mana. Mereka taat saudara, semua pergi. Menurut sejarah mereka semua pergi. Tapi hanya 120 orang yang dipenuhi, yang alami kuasa Pentakosta itu. Haleluya saudara. Ketaatan saudara. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Kalau kita bicara yang lain lagi, hidup dalam iman, itu sudah pasti. Ibrani pasal yang ke-11 berkata, iman dan ketaatan Abraham itu bekerja bersama-sama sehingga terjadi kuasa Tuhan, sehingga terjadi mujizat Tuhan. Jadi 2 poin saja saya mau bagikan buat kita. Kita beriman, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, itu menandakan kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Tapi 2 poin yang ini saudara, yang kadang kala, yang banyak kali masih kita harus perjuangkan. Amin saudara. Taat dan hidup dalam kekudusan. Sifat kudus saudara, sifat suci. Kita saja kan lihat orang, saudara, salah lihat orang, salah menilai orang, itu kan berarti sudah nggak kudus. Saudara, kadang-kala ketika kita diajar untuk taat, kadang-kala kita justru tidak taat. Tapi dengan 2 hal yang terus kita lakukan ini saudara, firman Tuhan berkata, kita akan punya power. Pantekosta atau Pentakosta yang Tuhan kerjakan saudara, Roh Kudus yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita, sekali lagi itulah yang membuat kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudus yang kita alami saudara, membuat kita mampu sekali lagi memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah, memiliki kuasa untuk mengalahkan segala kejahatan, dan memiliki kuasa untuk menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan di sini. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi, Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, menyembahmu. Lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus melawati kami, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus kami rindukan, Kau hadir di hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kita terus memiliki kerinduan, haus lapar akan Tuhan. Itu bagian yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bagian selanjutnya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia memenuhi kita dengan kuasa Tuhan. Ketika kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka Dia kuasa yang maha kuasa, kuasa yang maha hadir dimanapun berada, dimanapun kita berada, kuasa yang maha tahu
setiap keberadaan kita. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk terus menjadi anak Allah. Kuasa itulah yang memampukan kita mengalami peperangan rohani, peperangan iman, sehingga kita alami kemenangan. Kuasa itulah yang memampukan kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadi berkat bagi kami, jadi iman bagi kami. Hari ini kami memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Adalah kuasa yang luar biasa Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kuasa itulah yang memampukan kami untuk terus kami berjalan dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kami salah, ampuni. Kalau kami melenceng, Tuhan bawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Kalau kami motivasinya salah, Tuhan luruskan motivasi kami. Tuhan berkaryalah dalam hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini di ruangan ini diberkati Tuhan. Segala pergumulan mereka ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, tolong juga mereka. Berkaryalah supaya mereka terus dan terus punya iman yang semakin kuat menghadapi tantangan yang semakin tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji-pujilah nama Tuhan. Lewat ibadah ini kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk pemerintah kami, hikmat roh takut akan Tuhan menjadi bagian pemerintah kami. Dari tingkat pusat, daerah, kecamatan sampai kepada pemerintah di sekitar kami, lurah, kepala desa, RT RW diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan hari ini, ibadah siang, sore, dan malam hari, Tuhan berkati. Kegiatan aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati rumah tangga, berkati bapak, ibu, anak-anak. Dari yang paling tua sampai yang paling muda diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Allah menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah Pentakosta pada hari ini Tuhan, di minggu yang kelima bulan Mei tahun 2020. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah serta bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengentaran kekuatan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus adalah menyertai, memberkati, menolong, menghibur setiap kita mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, jemput dan bawa kita masuk dalam kerajaan sorga kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami yang percaya kepada Tuhan sama-sama berkata amin.